Halo semua, selamat datang di Kawan Sinema. Di video kali ini, Mimin bakal bahas film yang lagi viral akhir-akhir ini. Film yang bakal Mimin bahas berjudul Obsession yang rilis pada tahun 2026. Film ini lagi hangat-hangatnya jadi perbincangan netizen karena dianggap tak biasa dan keren banget tentunya. Film ini menceritakan tentang Bir, seorang karyawan toko musik yang membeli mainan supranatural yang bisa mengabulkan keinginannya. Mainan itu bertujuan untuk membuat temannya Bir, yaitu Nicky, agar jatuh cinta kepadanya. Tetapi, malah berujung pada konsekuensi yang mengerikan. Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk membuat kontennya. Siapkan posisi ternyaman dan cemilan kalian karena kita akan masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini dibuka di sebuah restoran di mana seorang pemuda bernama Bir sedang berlatih dengan seseorang pelayan tentang cara menyatakan perasaan kepada teman masa kecilnya yang sekaligus gebetannya, yaitu Nicky. Meskipun si pelayan menganggap itu manis, tetapi sahabat Bir yang bernama Ian menganggapnya itu norak. Padahal dia juga jomblo. Ian malah menyarankan agar Bir mengundang Nicky buat acara yang romantis. Padahal Bir hanya ingin waktu berdua dengan Nicky. Tetapi, Ian melarang Bir untuk menyatakan perasaannya kepada Nicky pada acara trivia. Acara itu rencananya akan dihadiri oleh Nicky, Ian, dan Sarah. Saat pulang ke rumah, Bir mendapati kucingnya yang bernama Sandy sudah meninggoy karena dia tidak sengaja menelan obat penenang milik Bir. Bir lalu masukkan bangkai kucing itu ke dalam kantong sampah, lalu menangis tersenduh-senduh di kamarnya. Ya gimana ya cuy, namanya kucing kesayangan. Makanya sedihnya sama kayak diputusin pacarnya cuy. Setelah momen yang mengharukan tersebut, Bir lalu berbicara dengan Nicky lewat telepon. Nicky memberitahunya bahwa dia berencana untuk mengajukan surat pengunduran diri dari tempat kerja mereka. Sesaat kemudian, Bir tidak sengaja mendengar Nicky kalau dia telah menjatuhkan kalung kristalnya ke dalam saluran air. Yang sebelumnya, Bir yang masih sedih dan berencana tidak ikut dalam acara malam trivia, dia bergegas demi cewek yang digebet, pergi ke toko untuk membelikan kalung pengganti. Tetapi kemudian di toko, dia melihat sesuatu yang disebut One Wish Below, yang diartikan pohon satu permintaan yang akhirnya dia juga beli. Setelah itu, Bir bergabung dengan Nicky, Ian, dan Sarah untuk malam trivia. Mereka ngobrol ngalor ngidul gak jelas, dan Bir sesekali mengkode Ian agar membantunya lebih dekat dengan Nicky. Akhirnya, sesaat kemudian, Bir berhasil berdua saja dengan Nicky. Sayangnya, saat Bir akan mengatakan tentang perhiasan yang dia beli, Ian dan Sarah justru mengacaukannya. Setelah kejadian tersebut, Bir mengantar Nicky pulang. Dia ingin mengatakan perasaannya, tetapi dia terlalu canggung dan malah memanggilnya Freaky Nicky, nama panggilan yang sangat dibenci oleh wanita itu. Night, Freaky Nicky. Ew, don't call me that. Yaelah Bir, orang Ian juga jomblo, malah kau ikutin caranya. Aduh. Ketika Nicky bertanya apakah Bir menyukainya, Bir menyangkalnya. Benar-benar penyesalan yang harus dirasakan pria itu. Setelah Nicky masuk ke dalam rumah, Bir mengeluarkan One Wish Below dan berharap agar Nicky mencintainya lebih dari siapapun di dunia. Tiba-tiba, Nicky muncul kembali dan mendekati Bir. Dia bertingkah aneh yang membuat Bir sedikit ketakutan. Nicky kemudian masuk ke dalam mobil Bir, menawarkan diri untuk ikut pulang ke rumahnya. Katanya, dia merasa sangat sedih karena ayahnya sedang sekarat akibat mengidap kanker. Sesampainya di rumah, Nicky meminta Bir untuk tidur di sebelahnya. Mereka mulai bermesraan. Sampai tiba-tiba, Nicky menarik diri dengan ketakutan. Dia mengaku melihat ada sesuatu di belakang Bir. Nicky tampak seperti benar-benar ketakutan dan menangis di hadapan pemuda itu. Setelah itu, Bir di kamarnya dan mencari informasi tentang keakuratan One Wish Below di internet. Mata Bir tertuju pada salah satu komentar bahwa One Wish Below benar-benar bekerja di antara puluhan orang yang berkomentar tidak. Pagi harinya, Bir mendapati Nicky membuat semacam peringatan untuk Sandy. Dia mengeluarkan bangkai kucing itu dari tempat sampah dan meletakkannya di lantai dapur yang malah bikin Bir merasa terganggu. Setelah mengantar Nicky ke tempat kerja, Bir memberitahu Ian soal tingkah aneh yang dialami Nicky. Bir menduga Nicky mengalami gangguan mental ataupun yang lain. Bir merasa Nicky sudah mengonsumsi sesuatu yang membuat bertingkah aneh.
Malam harinya, Nicky tiba-tiba datang lagi ke rumah Bear. Dia bertujuan untuk numpang mandi dan minta maaf atas tingkahnya kemarin kepada Bear. Selain itu, Nicky juga tahu bahwa Bear menyukainya. Lama-kelamaan, Bear dan Nicky mulai pacaran. Yang bikin Ian dan Sarah bingung karena terasa sangat mendadak. Ketika mereka berdua lagi makan malam di luar, tiba-tiba Bear mendapat telepon dari Ian. Tapi Bear menolaknya, karena Bear merasa Ian mengganggu kencannya. Selang beberapa saat, Ian menelpon kembali, dan kali ini Bear menerimanya dengan menjauh dari Nicky. Ian bilang kepada Bear, kalau dia sudah menyelidiki dan tahu kalau ayahnya Nicky sebenarnya sehat-sehat saja. Nicky bahkan tidak punya hubungan yang baik dengan sang ayah. Selain itu, Ian bilang kalau Sarah bercerita kepadanya bahwa dia dan Nicky pernah membicarakan hubungan Bear dan Nicky. Ternyata, Nicky cuma menganggap Bear sebagai adik saja. Saat Bear kembali ke meja, Nicky memberikannya sebuah hadiah kecil berupa batu giok milik ibunya dulu. Konon katanya, benda itu memberi kepercayaan diri dan kemauan yang dia inginkan. Nicky memberikan giok itu sebagai tanda bahwa dia sangat mencintai Bear. Setelah itu, Bear coba menanyakan kebenaran soal sang ayah. Namun, Nicky malah mulai berteriak dan tantrum di tengah restoran. Hal ini seketika membuat malu Bear. Pemandangan memalukan itu sampai akhirnya membuat Bear harus bertindak dan menenangkannya. Oh no, 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 don't do that! I thought we were... It's okay. Setelah kejadian itu, Bear dan Nicky akhirnya kembali ke rumah Bear lagi. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi, Bear dan Nicky langsung melakukan olahraga yang sangat asik. Tetapi, ketika Nicky dan Bear sedang melakukan olahraga tersebut, Nicky seperti terlihat tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Malam harinya, Nicky tiba-tiba berdiri di pojok ruangan dengan gaya yang menyeramkan, memperhatikan Bear yang lagi tidur dan membangunkannya. Namun, ketika Bear akan kembali tidur, Nicky teriak lagi sambil membawa vas bunga. Tingkah Nicky membuat Bear semakin ketakutan, tetapi kemudian gadis aneh itu berubah menjadi soft spoken dan kembali tidur bersamanya. Ketika Bear mencoba turun dari tempat tidur, Nicky meneriakinya lagi agar tetap bersamanya. Keesokan harinya, saat Bear bersiap berangkat kerja, Nicky memberinya kotak bekal. Bear lalu meminta Nicky berjanji agar tidak melakukan hal-hal aneh seperti yang dia lakukan tadi malam. Dan ketika Bear akan keluar, betapa terkejutnya dia. Rupanya Nicky telah menutup seluruh pintu dengan lakban. Setelah membuka paksa dan berhasil keluar, Nicky malah berdiri di dekat pintu sambil meringis dengan lebar dan kencing di celana. Di kantor, Bear sedang mengobrol dengan Sarah. Dia sembari membuka kotak bekalnya dan mengangkat rotinya, lalu dia langsung menggigitnya. Bear kemudian bertanya kepada Sarah soal rencana yang dia buat dengan Nicky. Namun, Sarah menyangkal dan tidak peduli permainan apa yang sedang dibuat oleh gadis aneh itu. Sarah hanya tidak ingin terluka. Setelah itu, Sarah merebut paksa catatan dari Nicky yang tersembunyi. Tulisan itu berkata, "Gimana rasanya kucing?" Seketika Bear langsung melihat rotinya. Ternyata di situ ada kaki Sandy. Sontak membuatnya langsung muntah. Di waktu pulang kerja, Ian memutuskan minta tumpangan pada Bear. Mereka berdebat dan membicarakan soal tingkah Nicky. Yang lebih aneh lagi, Bear justru membela Nicky. Padahal sebelumnya dia membuat pengakuan pada Ian bahwa Nicky mengalami gangguan mental. Dia mengatakan bahwa Nicky hanya terpengaruh oleh narkoboy saja. Hal itu malah membuat Ian semakin bingung, bahkan menganggap Nicky sudah gila. Bear kemudian menelepon nomor One Wish Below. Dia berbicara dengan seseorang perwakilan yang memberitahunya bahwa permintaan tersebut tidak bisa diubah atau dibatalkan. Dan permintaan itu hanya akan berakhir ketika seseorang yang mengajukan permintaan itu meninggoy. Perwakilan itu kemudian menyambungkan Nicky yang asli ke telepon. Dalam telepon tersebut, Nicky hanya berteriak histeris. Saat Bear pulang ke rumah, dia menemukan Nicky yang masih berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Berlumuran urin, muntah, dan juga kotorannya. Nicky berlagak sok bingung dengan apa yang dia lakukan dan langsung bergegas ke kamar mandi. Dari luar,
Bear menanyakan soal Sandy yang dia masak, dan dia mengaku kesal dengan Nikki. Bear memintanya untuk kejadian seperti itu jangan pernah terulang kembali. Nikki hanya menjawab dengan singkat dengan kata, "Oke sayang." Dengan nada yang rada ketakutan, Bear memberitahu bahwa dia diundang ke acara Ian khusus cowok. Saat dia bilang bahwa Nikki tidak bisa mengikutinya, suara air dari kamar mandi langsung berhenti, lalu disusul oleh teriakan histeris oleh Nikki. Daripada tantrum gak jelas, akhirnya Bear terpaksa membawa dia yang bikin Ian kesal. Tetapi, suasananya menjadi aneh ketika giliran Nikki. Dia malah ngebawain monolog Incest Hell and Gretel yang bikin semua orang seketika menjadi risih. Ketika giliran Bear, balok yang dia ambil bertuliskan, "Cium orang di sebelah kirimu," yang kebetulan adalah Sarah. Nikki yang cemburu langsung narik Sarah supaya minggir. Dia kemudian ambil alih tempat Sarah. Jadi Bear gak punya pilihan selain mencium dia. Tiba-tiba, Nikki yang asli tersadar sesaat dan mulai menusuk-nusuk wajahnya sendiri pakai pecahan botol. Saat itu juga, Bear langsung membawa Nikki ke rumah sakit untuk meminta pertolongan. Tapi entah kenapa, dia malah ditolak oleh rumah sakit. Bear kemudian membawa Nikki pulang. Dan di rumah, Nikki kembali bertingkah aneh, membuat Bear semakin ketakutan. Tapi dia sangat terpojok di rumah itu. Di saat Nikki tidur, Bear mendapatkan pesan dari Sarah buat ketemuan. Namun, pas mau pergi, Nikki yang asli berbicara kepada Bear. Dia memohon kepada Bear agar Bear mengakhiri hidupnya. Selagi dia yang dimaksud adalah Nikki aneh atau freaky Nikki yang sedang tertidur. Bear malah bertanya kepada Nikki, apa emangnya yang buruk dari bersama dia selama ini? Bear lalu pergi tidak menghiraukan Nikki lalu menemui Sarah di mobilnya. Di sini Sarah memberitahu kepada Bear kalau sebenarnya Nikki dan Ian itu sudah putus nyambung selama beberapa tahun. Dan Ian berpikir kalau Nikki menjalin hubungan dengan Bear hanya untuk balas dendam kepada dirinya. Sarah juga membahas permainan yang tadi malam mereka mainkan, yang seharusnya di posisi sebelah kiri Bear adalah Sarah, dan yang berhak mendapatkan ciuman adalah Sarah. Di sini terungkap kalau Sarah sebenarnya juga menyukai Bear. Tapi sebelum mereka berdua sempat ngapa-ngapain, Nikki tiba-tiba lari nyebruk ke arah mobil mereka. Nikki memecahin kacanya, terus menghantamin muka Sarah berkali-kali ke batu bata, sampai Sarah tewas dan mukanya hancur. Bear yang melihat peristiwa itu seketika mematung dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika Nikki meminta Bear untuk membantunya untuk memindahin mayat Sarah. Setelah itu, Bear kembali ke toko barang antik untuk mengambil One Wish Willow agar dia bisa membatalkan permintaannya. Tapi dia ternyata tidak bisa mematahkan ranting itu seperti yang pertama, karena jatah permintaannya sudah dipakai dan hanya bisa satu kali. Dia lalu pergi menuju rumah Ian buat minta tolong. Bear meminta Ian agar dia membuat permintaan supaya permintaan Bear sebelumnya dapat dihapus. Tapi Ian dengan pikir pendek langsung meminta uang $1 miliar. Dan seketika itu juga pun uang langsung hujan dari langit-langit. Setelah itu, Bear marah lalu meninggalkan Ian. Dia kembali ke rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, Bear melihat kalau Nikki sudah memajang mayat Sarah di ruang tamu. Dia merasa kaget. Setelahnya, Bear meminta Nikki untuk membatalkan permintaannya dengan memberikan ranting willow. Tetapi, Nikki malah ngebogem mukanya sendiri dan teriak-teriak tantrum gak jelas. Dan yang membuat Bear takut, Nikki mengancam akan menembak Bear, terus dia akan mengakhiri dirinya sendiri. Tiba-tiba, Ian muncul, lalu Nikki langsung menembak Ian. Seketika, Ian pun tewas. Bear yang ketakutan mencoba menenangkan Nikki dengan memeluknya. Setelah itu, Bear izin ke Nikki untuk pergi ke toilet. Dia mengunci diri di kamar mandi, dan Nikki menggedor pintunya terus-menerus. Akhirnya, Bear memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan hampir menembak kepalanya sendiri. Tapi, akhirnya dia malah meminum obat dengan jumlah banyak agar dia overdosis sama dengan yang membuat Sandy tewas. Sesaat kemudian, dia berubah pikiran dan mencoba mengeluarkan obat-obatan yang telah dia minum. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara One Wish Willow yang dipatahkan.
Seketika Bear keluar dari kamar mandi. Ia langsung menemui Nikki, lalu menciumnya. Ternyata, Nikki sudah mematahkan one wish below-nya supaya Bear bisa jatuh cinta kepadanya. Sampai akhirnya, Bear tumbang karena overdosis obat yang dia minum tadi. Nikki memeluknya. Dia menangis histeris sampai dia hampir menembak kepalanya sendiri. Sesaat kemudian, sebelum Nikki melepas tembakan, akhirnya efek termohon itu benar-benar hilang. Nikki pun kembali sadar dan mulai menjerit histeris melihat mayat-mayat yang berkelimpangan di sekitarnya. Dan film pun selesai. Gimana guys? Bikin merinding ya filmnya? Ternyata kalau ada orang yang benar-benar cinta kepada kita hingga di tahap obsesi itu mengerikan ya. Bayangin, Bear itu kalian, pasti kalian juga bakal merinding. Hidup dengan seseorang yang bertingkah menyeramkan walaupun orang itu beneran kalian suka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk bikin kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!